Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai parasit nematoda, yaitu Toxocara cati dan Toxocara canis, yang merupakan salah satu parasit zoonosis penting dalam bidang kesehatan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa aspek yang penting yang berkaitan dengan kedua parasit tersebut, meliputi definisi, klasifikasi ilmiah, morfologi Toxocara cati dan Toxocara canis, siklus hidup, cara penularan, penyakit yang ditimbulkan, metode pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk diagnosis, serta upaya pencegahan dan pengendalian. Di akhir presentasi, kami juga akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Perkenalkan, nama saya Farwa Zahra Putria Syahrain dengan NIM PO 713203251063. Kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi. Toxocara canis dan Toxocara cati merupakan cacing nematoda yang termasuk dalam famili Ascarididae dan merupakan parasit khusus pada hewan karnivora, khususnya anjing dan kucing. Toxocara canis merupakan parasit utama pada anjing, sedangkan Toxocara cati merupakan parasit utama pada kucing. Parasit ini bersifat zoonosis, yaitu dapat menular dari hewan ke manusia. Infeksi oleh larva Toxocara pada manusia disebut toxocariasis. Pada slide selanjutnya ditampilkan klasifikasi ilmiah dari Toxocara cati dan Toxocara canis. Klasifikasi ilmiah digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan hubungan kekerabatannya. Klasifikasi pertama yaitu Kingdom Animalia, yang berarti Toxocara termasuk dalam golongan hewan karena merupakan organisme multiseluler yang dapat bergerak dan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya adalah filum Nematoda, yaitu kelompok cacing yang berbentuk silindris atau cacing gelang. Cacing dari filum ini memiliki tubuh memanjang, tidak bersegmen, dan dilapisi oleh kutikula. Kemudian termasuk dalam kelas Secernentea, yaitu kelompok nematoda yang sebagian besar hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Berikutnya adalah ordo Ascaridida, yaitu kelompok cacing gelang yang hidup di usus dan memiliki ukuran relatif besar dibandingkan nematoda lainnya. Selanjutnya termasuk dalam famili Ascarididae, yaitu keluarga cacing gelang yang umumnya menginfeksi saluran pencernaan hewan dan dapat bersifat zoonosis. Genusnya adalah Toxocara, yaitu kelompok cacing yang hidup sebagai parasit pada hewan seperti anjing dan kucing. Dan terakhir adalah spesies Toxocara canis dan Toxocara cati, di mana Toxocara canis merupakan parasit utama pada anjing, sedangkan Toxocara cati merupakan parasit utama pada kucing. Keduanya dapat menginfeksi manusia sebagai hospes parateknik dan menyebabkan penyakit toxocariasis. Kenalkan, nama saya Frili Palebangan dengan NIM PO 713203251065. Morfologi Toxocara cati. Bentuk mirip Toxocara canis tetapi ukuran lebih kecil, kurang lebih 3-10 cm. Cervical alae lebih sempit dan lancip. Telur hampir sama dengan Toxocara canis namun sedikit lebih kecil. Morfologi Toxocara canis. Cacing berbentuk silindris atau rundown. Ukuran dewasa kurang lebih 9-18 cm. Memiliki cervical alae atau sayap servikal yang lebar. Telur berbentuk bulat, dinding tebal, permukaan kasar atau pitet. Perkenalkan, nama saya Farha Zahida dengan NIM PO 713203251062. Siklus hidup. Yang pertama, telur dikeluarkan melalui feses anjing atau kucing. Siklus ini dimulai ketika hewan yang terinfeksi mengeluarkan ribuan telur cacing melalui kotorannya ke lingkungan terbuka. Yang kedua, telur berkembang menjadi larva infektif di tanah 2-4 minggu. Maksudnya itu telur yang baru keluar belum berbahaya. Ia butuh waktu sekitar sebulan di tanah yang lembab untuk matang dan siap menginfeksi makhluk hidup lain. Yang ketiga, telur tertelan oleh inang, anjing, kucing, atau manusia. Penularan terjadi
secara tidak sengaja, misalnya saat hewan menjilat bulunya yang kotor atau manusia yang tidak mencuci tangan setelah menyentuh tanah. Yang keempat, larva menetas di usus dan bermigrasi ke organ tubuh, hati, paru, mata, otak. Begitu masuk ke usus, telur menetas menjadi larva. Larva ini menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah untuk menyerang organ vital, yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan serius. Yang kelima, pada hewan, larva kembali ke usus dan menjadi cacing dewasa. Ini maksudnya berbeda dengan manusia, di mana cacing hanya berputar-putar pada tubuh anjing dan kucing. Larva akan kembali ke usus untuk tumbuh besar dan bertelur kembali mengulangi siklusnya. Cara penularan. Yang pertama, kontak dengan tanah atau pasir yang terkontaminasi telur toksokara. Yang kedua, konsumsi makanan atau tangan yang terkontaminasi telur. Yang ketiga, pada anjing, transmisi transplasenta dan melalui susu induk. Yang keempat, anak-anak lebih berisiko karena sering bermain tanah dan tidak cuci tangan. Perkenalkan, nama saya Fauriah Ananda Felicia dengan NIM PO 7132 03251064. Ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan, di mana pada hewan sendiri itu terdapat toksokariasis intestinal, kemudian diare, muntah, perut buncit, dan pertumbuhan yang terganggu. Kemudian pada manusia itu terdapat larva yang dapat bermigrasi ke organ dan menyebabkan visceral larva migrans dan ocular larva migrans yang dapat mengganggu fungsi organ bahkan penglihatan. Gejalanya sendiri itu seperti demam, batuk, nyeri perut, dan gangguan penglihatan. Lalu metode pemeriksaan yang digunakan, di mana salah satunya adalah metode flotasi. Prinsip dari metode flotasi sendiri, di mana telur cacing yang mengapung pada larutan dengan berat jenis yang tinggi, menggunakan NaCl jenuh dan gula siter. Cara kerja secara singkatnya itu, di mana yang pertama, feses dicampur larutan NaCl jenuh, dan tutup menggunakan cover glass. Kemudian yang kedua, didiamkan selama 30 menit. Lalu yang ketiga, cover glass tersebut diangkat dan diletakkan pada objek glass. Dan yang terakhir, bisa diamati di bawah mikroskop. Perkenalkan, nama saya Natria Apsari dengan NIM PO 713 203 251 066. Pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dilakukan dengan pemberian obat cacing secara rutin pada anjing dan kucing, menjaga kebersihan lingkungan, serta mencuci tangan setelah kontak dengan hewan atau tanah. Edukasi masyarakat juga sangat penting. Kesimpulan dari presentasi kami, Toxocara canis dan Toxocara cati merupakan parasit zoonisi. Infeksi dapat menyebabkan gangguan serius pada hewan dan manusia, sehingga pencegahan melalui higiene dan pengobatan rutin sangat diperlukan. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.